Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan nasib honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah daerah, tentunya dalam hal pelaksanakan tugas ini sesuai dengan bidang masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 ini yang dimasukkan dan sedang dibahas dalam RUU ASN. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi terbaru terkait dengan apa yang disampaikan oleh pejabat Kemenpan RB. Di sini dicatat bahwa 4 poin pernyataan terbaru Deputi SDM soal RUU ASN. P3K pasti suka. Alhamdulillah. Nah, tentunya ini satu kabar gembira Bapak Ibu ya, terkait dengan 4 poin yang dinyatakan oleh Deputi SDM mengenai RUU ini. Seterusnya terkait dengan pilihan P3K, nah tentunya ini adalah memang keputusan pemerintah terhadap nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Manado, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan RB Alex Denny kembali menyampaikan sejumlah substansi penting rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU-ASN, salah satunya yaitu soal kesejahteraan P3K. Nah, tentunya ini satu hal yang disyukuri Bapak Ibu ya, karena memang pemerintah benar-benar memperhatikan para honorer ini dengan cara mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, tentunya terkait dengan hal tersebut, maka dibarengi dengan kesejahteraan, sehingga dalam hal mengangkat honorer ini menjadi aparatur sipil negara, Menpan RB selalu konsultasi dengan Menteri Keuangan dalam hal anggaran gaji para ASN P3K kelak ke depan setelah diangkat. Namun disampaikan bahwa itu tidak ada persoalannya, yang penting dijalankan 4 prinsip terkait dengan keselamatan honorer di tahun 2023, dan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa untuk anggaran gaji ASN P3K 2023 itu tidak menjadi persoalan. Artinya anggaran tersedia. Berikut 4 poin penting pernyataan Alex Denny di acara uji publik RUU-ASN di Universitas Samratulangi di Manado pada hari Kamis 10 Agustus 2023. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ingat bahwa ini sudah ketiga universitas uji publik RUU-ASN ini. Pertama itu kemarin yaitu uji publik di UNES, kemudian UNP Universitas Negeri Padang, dan kali ini yaitu di Universitas Samratulangi di Manado. Ini diuji pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Pertama, revisi Undang-Undang ASN untuk mengubah mindset ASN. Alex Denny mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi momentum untuk mengubah mindset aparatur sipil negara bahwa keberlangsungan karir sebagai ASN
nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing, sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Inilah cara pandang yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Spirit dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah bagaimana aparatur sipil negara mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi ASN bukan karena status ASN mereka, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya. Ini ujar Alex, dikutip dari situs resmi Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara, Kemenpan RB. Hal kedua, yaitu mendorong ASN profesional. Alex mengatakan, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Ingat Bapak Ibu ya, RUU mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Yang ketiga, penetapan kebutuhan PNS dan P3K sifatnya fleksibel. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, lanjut Alex Denny, juga mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K 2023. Jadi sebelumnya, instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi, karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu harus seizin dari menteri. Jadi selain itu juga kebutuhan aparatur sipil negara juga ditetapkan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau ANJAP ABK. Nah, tentu tanpa itu berarti ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Kemungkinan bisa tapi sedikit ada kendala. Undang-undang aparatur sipil negara atau undang-undang yang baru nantinya, metodologi yang bersifat teknis seperti ANJAP ABK tidak disebutkan lagi di undang-undang. Sehingga pemilihan metodologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jumlah kebutuhan dan jenis jabatan juga nanti diserahkan ke instansinya karena instansinya yang lebih tahu kebutuhannya, tutur Alex. Poin keempat yaitu kesejahteraan P3K. Alex juga mengatakan bahwa revisi Undang-Undang ASN juga mengakomodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya P3K. Di dalam regulasi sebelumnya, lanjut Alex, P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Rancangan manajemen kesejahteraan terlalu rigid disebutkan di undang-undang, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penyesuaian seandainya dibutuhkan. Dia menjelaskan dalam revisi Undang-Undang ASN, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Jadi perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif. Kalau kita menuntut profesionalisme, maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Jadi nanti di undang-undang yang baru ini, P3K juga akan diberikan jaminan pensiun, terang Alex Denny. Nah, ini sudah dirancang Bapak Ibu ya, bahwa memang para honorer ini nanti ketika sudah diangkat menjadi ASN P3K, maka selain mendapatkan gaji bulanan, kemudian ada ketetapan pekerjaan, kemudian kontraknya sampai pada masa BUP atau batas usia pensiun, dan ada dana pensiunannya. Itu yang sedang dipikirkan oleh pemerintah saat ini, supaya para ASN P3K itu mendapatkan dana pensiunan
sebagaimana layaknya PNS. Rektor Universitas Samratulangi, Octavian Berti Alexander Sompi, menilai revisi Undang-Undang ASN penting untuk dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang aparatur negara, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga non-ASN atau honorer. Demikian informasi Bapak Ibu, dan beberapa kali, ini sudah ketiga kali uji publik RUU ASN, selalu tidak ada penolakan dari universitas tempat diujinya RUU ASN ini, tetapi tetap menyampaikan apa yang terbaik demi RUU ASN ini kelak ke depan disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.